Yang pertama-tama yaitu pendekatan dan metode pembelajaran berdasarkan surat Al-Maidah ayat 67 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika mir rabbik wa illam taf'al fama balaghta risalatah wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan jika kamu tidak mengerjakan, kamu tidak menyampaikan amanatnya, Allah memelihara kamu dari manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Tafsir ayat dari surat Al-Maidah ayat 67 yang pertama yaitu Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika mir rabbik, yang artinya, wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Kata Rasul di sini sudah tentu makrifah, maksud dari Nabi Muhammad. Dia diminta untuk melakukan tabligh, yaitu menyampaikan ajaran agama secara satu, menyeluruh dan tuntas, tanpa adanya ditambah, dikurangi, dan disembunyikan. Yang kedua, konsekuen dan tegas, tanpa sungkan, malu, dan takut. Yang ketiga, umum, yaitu kepada seluruh manusia yang didiskriminasi. Yang kedua, yaitu wa illam taf'al fama balaghta risalatah, yang artinya, dan jika kamu tidak dikerjakan, kamu tidak menyampaikan amanatnya. Allah memelihara kamu dari manusia. Nabi Muhammad tidak mungkin dibayangkan tidak melaksanakan perintah itu, karena sifatnya amanah, yaitu terpercaya. Dia pasti menyampaikan seluruh ajaran Islam. Karena sifatnya sidik, yaitu jujur, dia pasti paham apa yang disampaikan dan menyampaikan secara konsekuen. Karena sifatnya fatonah, yaitu cerdas, dan dia menyampaikan kepada seluruh manusia. Karena sifatnya tabligh, yaitu menyampaikan. Perintah Allah agar Nabi menyampaikan apa yang diperintahkan kepadanya untuk merupakan risalah, yaitu tugas kerasulan sebagai Rasul dari Allah. Tanpa penyampaian itu, dia berarti bukan Rasul Allah. Oleh karena itu, dia harus melaksanakan tugas itu secara profesional. Dia telah melaksanakan tugas itu dengan sebaik-baiknya. Buktinya, hanya dalam masa kurang dari 23 tahun kerasulannya, Jazirah Arabia itu sudah masuk Islam, kemudian berkembang ke luar Jazirah Arab itu oleh pelanjut-pelanjutnya yang sudah dibinanya, dan selanjutnya tersebar ke seluruh dunia oleh orang-orang yang cinta kepadanya. Dalam tugas dakwah itu, Allah menjamin keselamatannya. Oleh karena itu, Nabi tidak perlu khawatir apabila takut dalam tugas tersebut. Jaminan Allah itu, Nabi mempercayainya. Ia sebelum dijaga oleh para sahabat, termasuk sang paman Abbas dan Abu Thalib. Yang ketiga, yaitu wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin, yang artinya sesungguhnya Allah memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Orang-orang yang telah menyakiti Nabi, baik secara fisik maupun mental, itu ialah orang-orang kafir. Perbuatan orang kafir tidaklah benar. Karena itu Nabi perlu terus-menerus mengajak mereka dan tidak perlu khawatir siapapun dan dalam tugas tersebut. Nilai-nilai pendidikan, yaitu sebagai seseorang yang diangkat sebagai petugas atau rasul atau guru, tugas harus diemban dengan sebaik-baiknya. Bila tidak diemban, berarti yang bersangkutan tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, dapat dicopot jabatannya. Salah satu pendekat pendidikan yaitu menyampaikan atau inisiatif deduktif dan secara sepihak dari pendidik.
implementasi nilai-nilai pendidikan, yaitu pendekatan itu dapat dilaksanakan dengan metode ceramah, diskusi, dan sebagainya. Di sini saya dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang pendekatan dan metode pembelajaran berdasarkan surat An-Nahl ayat 125 sampai dengan 128. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi fahuwa a'lamu bil muhtadin. Wa in 'aqabtum fa'aqibu bimithli ma 'uqibtum bih wa la in sabartum lahuwa khairul lis-sabirin. Wasbir wa ma sabruka illa billahi wa la tahzan 'alaihim wa la taku fi dhaikim mimma yamkurun. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Shadaqallahul azim. Artinya, serulah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Dan jika kalian memberi hukuman-hukuman dengan hukuman yang setara dengan yang kalian terima, akan tetapi jika kalian bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang bersabar. Bersabarlah, dan tiadalah kesabaranmu itu melainkan dari pertolongan Allah. Dan janganlah kamu bersedih hati terhadap mereka, dan janganlah kamu bersempit dada terhadap apa yang mereka tipu dayakan. Sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam surah di atas. 1. Pendekatan yang dilakukan dengan inisiatif guru atau one-way traffic. 2. Diskusi, debat, argumentasi. Pendekatan ini dilakukan antara dua pihak atau two-way traffic. 3. Hukuman. Pendekatan ini dilakukan sangat selektif, hanya diperbolehkan bila memaksa sekali. 4. Ketabahan, yaitu menghadapi segala sesuatu betapapun sulitnya dengan sabar dan tabah. 5. Tidak cepat putus asa dalam menghadapi tantangan dan tantangan. 6. Tidak cepat kesal, reaktif, dan membabi buta. Saya di sini akan memaparkan materi tentang pendekatan dan metode pembelajaran berdasarkan Al-Quran. Berdasarkan Quran surah Ibrahim ayat 24 sampai ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis samaa. Tu'ti ukulaha kullu hinin bi'izni rabbiha wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Wa mathalu kalimatin khabisatin kasyajaratin khabisatin ijtussat fi qulmil ardi ma laha min qarar. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirati wa yudhillallahu adh-dhalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Shadaqallahul azim. Yang artinya, tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah membuat perumpamaan kata-kata yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat. Dan perumpamaan kata-kata yang buruk seperti pohon yang buruk.
yang telah mencabut dengan akar-akarnya dari permukaan bumi. Tidak dapat tegak sedikit pun. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan berbuat apa yang Dia kehendaki. Tafsir ayat. Tidakkah engkau perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kata yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke tinggi, menjulang ke langit. Kata yang baik ialah kalimat tauhid seperti la ilaha illallah dan segala ucapan yang menyeru kepada kebijakan serta mencegah kemungkaran dan perbuatan yang tidak baik. Kata-kata baik itu sama halnya dengan pohon yang subur, yang akarnya menghunjam ke dalam tanah sehingga tidak mudah tumbang sementara dahan-dahannya menjulang ke atas. Artinya, rimbun dan memberi buah yang banyak. Demikian Allah menciptakan bibit keimanan dalam fitrah manusia. Sebagaimana Dia menciptakan kali pertama bibit yang tanaman, ucapan-ucapan dan perbuatan baik kemudian akan menumbuhkan akar-akar baru dan cabang-cabang baru pohon keimanan itu sehingga makin mantap. Selanjutnya, pohon itu memberikan buahnya kepada setiap musim dengan seizin Tuhannya. Pohon itu berbuah setiap saat tanpa kenal musim sehingga sangat bermanfaat bagi manusia. Begitulah orang beriman, ucapan dan perbuatannya baik akan selalu berguna bagi yang lain. Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat. Tujuan Allah membuat perumpamaan atau contoh itu adalah agar manusia mengambilnya menjadi pelajaran. Maksudnya, manusia itu seharusnya berfirman bagi orang lain. Ilmu, kepandaian, dan hak miliknya seharusnya dapat pula dipetik kegunaannya oleh orang lain. Dan perumpamaan kata-kata yang buruk seperti pohon yang buruk yang telah dicabut dengan akar-akarnya dari permukaan bumi, tidak dapat tegak sedikit pun. Kata buruk adalah ucapan kekafiran, syirik, dan segala perbuatan yang tidak benar, dan perbuatan yang tidak baik dan berasal dari orang-orang kafir dan orang musyrik. Mereka disamakan dengan pohon yang sudah tumbang dan tergeletak di atas tanah. Pohon seperti itu tentu saja tidak bisa berdiri dan tidak berguna bagi masyarakat, bahkan merusaknya. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Allah semakin meneguhkan iman seseorang mukmin dengan ucapan-ucapan berguna dan perbuatan-perbuatan baiknya. Allah akan semakin membuat hatinya untuk menerima kebenaran dan menjalankan kebenaran itu. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan berbuat apa yang Dia kehendaki. Sebaliknya, orang yang kafir dan musyrik akan semakin tersesat dan terpuruk oleh ucapan-ucapan sesat dan perbuatan buruknya. Allah memperkenankan manusia yang diinginkannya. Bila manusia mau baik, Allah beri. Bila manusia tidak baik, pun juga Allah beri. Nilai-nilai pendidikan yang dapat kita ambil dari surah Ibrahim ini adalah di antara metode pendidikan ialah memberi contoh. Pemberian contoh akan lebih menimbulkan kesan dan pengaruh yang mendalam pada jiwa terdidik. Contoh yang memberikan kesan dan pengaruh mendalam pada jiwa terdidik ialah kata-kata yang baik dan
Kata itu dipraktikkan oleh yang berkata-kata, sehingga pesan jelas dan tegas diterima oleh hati terdidik. Kata atau nasihat yang buruk akan menimbulkan kegoncangan dalam hati terdidik karena tidak sesuai dengan hati nuraninya dan bertabrakan dengan kenyataan masyarakat. Selanjutnya, surah Al-A'raf ayat 175 sampai 177. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu 'alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fasalakha minha فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعنا بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقين ولو شئنا لرفعنا بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. Artinya, dan bacalah kepada mereka berita orang yang telah kami berikan kepadanya ayat-ayat kami. Kemudian dia melepaskan diri dari ayat-ayat itu, lalu dia diikuti oleh setan sampai dia tergoda. Maka jadilah dia termasuk orang yang sesat. Dan kalau kami menghendaki, sesungguhnya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Tetapi dia cenderung kepada dunia dan menuruti hawa nafsunya seperti anjing. Jika semua menghalaunya, anjing itu menjulurkan lidahnya, dan jika kamu membiarkannya juga, dia menjulurkan lidahnya juga. Demikian itulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritalah kepada mereka kisah itu agar mereka berpikir. Amat buruklah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, dan kepada diri mereka sendirilah mereka berbuat zalim. Tafsir ayat. Ibnu Katsir menginformasikan beberapa pendapat mengenai siapa yang dimaksud orang yang kami beri dia ayat-ayat, kami kemudian dia lepaskan diri dari ayat-ayat itu. Antara lain Bal'am bin Ba'urah, Umayyah bin al-Salat al-Saqafi, Abu Amir bin Sa'if al-Rabi. Itu merupakan tafsir tentang siapa yang dimaksud ayat tersebut. Intinya, mereka adalah orang yang suci sebagai pemuka, dan orang kemudian mengotori agama, kemudian mengotori kesucian tersebut dengan mengikuti hawa nafsu dan melanggar aturan-aturan agama. Ulama seperti itu akan dikuasai oleh setan sehingga tidak bisa melepaskan diri dari nafsu itu. Manusia bila sudah dikuasai nafsu, maka kelakuannya seperti binatang, khususnya anjing. Anjing itu baik dihalau lari maupun tidak dihalau, tetap menjulurkan lidahnya. Maksudnya, orang yang sudah dikuasai nafsu, baik dinasihati maupun tidak dinasihati, sama saja. Nasihat itu tidak mempan baginya. Ia pun semakin dalam jatuh ke lembah kehinaan, padahal ia sebelumnya terhormat di sisi Allah dan manusia.
Orang yang terhormat karena ketinggian imannya, keluasan ilmunya, dan kebenaran perbuatannya, kemudian mengkhianati iman, ilmu, dan kepribadiannya, kedudukannya akan jatuh menjadi sangat hina sehingga sama dengan hewan yang tidak memiliki rasa malu. Peristiwa seperti itu tidak jarang terjadi. Peristiwa seperti itu perlu diceritakan agar menjadi pelajaran supaya tidak lebih banyak lagi yang jatuh. Nilai-nilai pendidikan yang dapat kita ambil adalah di antara metode pendidikan ialah membacakan. Dengan dibacakan, informasi disampaikan secara autentik. Di antara informasi yang perlu dibacakan ialah sejarah. Sejarah adalah rekaman masa lampau. Ia harus disampaikan secara autentik. Tidak boleh dimanipulasi. Belajar sejarah secara sangat dikehendaki oleh Islam. Setan tidak akan bisa menjangkau orang yang berbuat benar. Perbuatan baik akan mengangkat manusia, perbuatan buruk akan menurunkan derajatnya. Perbuatan dosa merupakan jejak setan yang menjadi media bagi setan untuk menguasai manusia. Derajat manusia terletak pada perbuatan baiknya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.